Pemirsa, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto, beberapa pihak ini mempertanyakan kepastiannya. Tapi mengapa dipertanyakan? Mengapa bisa dipertanyakan? Kita akan bahas lengkapnya dalam fact check kita hari ini. Pencalonan Gibran belum aman. Kita lihat pemirsa, ini semua berawal dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 90 tahun 2023 ini. Kalau kita lihat, ini terkait dengan batas usia capres-cawapres yang pada akhirnya ini setelah menuai banyak polemik dan kontroversi, hasilnya adalah MK menetapkan usia minimal capres-cawapres tetap 40 tahun, tapi dengan tambahan ada catatan warga yang belum berusia 40 tahun bisa menjadi capres-cawapres jika berpengalaman menduduki jabatan publik karena terpilih lewat pemilu termasuk kepala daerah. Nah, ini yang menjadi awal mula mengapa ini banyak yang mempertanyakan putusan MK ini sebenarnya benar-benar final and binding atau nanti bisa berubah lagi ke depannya atau bagaimana bisa mempengaruhi kedudukan Gibran sebagai cawapresnya Prabowo. Kita lihat pada saat putusan MK ini ditetapkan pemirsa, memang ada 3 hakim yang mengatakan setuju. Guntur Hamzah setuju, Anwar Usman setuju, kemudian Manahan Sitompul setuju. Tapi ada 4 yang menolak. Suhartoyo, Hakim Saldi Isra, Hakim Arif Hidayat, dan Wahidudin Adams ini mengatakan menolak putusan ini. Selain itu ada lagi 2 lagi dari 9 hakim MK, 2 mengatakan punya alasan yang berbeda. Ada Eni Nurbaningsih dan juga Daniel Yusmi. Alasannya hanya karena hanya kepala daerah gubernur yang bisa menjadi capres-cawapres meski belum 40 tahun. Dari sini, namun putusan MK sudah dipublikasikan, sudah ditetapkan, sudah mengikat dan bersifat final, kemudian kita lihat. Ini ada pendapat dari dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaludin, yang mengatakan begini. Jadi 4 menolak, 2 setuju, tapi hanya untuk level gubernur. Kalau detail ini dicermati, sebenarnya suara yang melegalkan jalan pencalonan Gibran hanya 3 suara. Jadi ini adalah analisa pada saat sudah terjadi putusan seperti itu, berapa banyak yang melegalkan jalan pencalonan Gibran Rakabuming Raka yang usianya belum 40 tahun tapi sudah pernah menjadi kepala daerah dengan statusnya bukan gubernur tapi adalah wali kota. Ini hanya ada 3 suara. Kemudian pemirsa kita lihat. Nah, jadi mengapa pencalonan ini belum aman? Sebenarnya pencalonan ini akan tentu sesuai dengan yang berlaku di Undang-Undang 1945 sebagai tolak ukur, sebagai patokannya. Kemudian pada saat ada undang-undang yang mengatur tentang pemilu, berikut siapa saja yang bisa berpartisipasi di dalam kontestasi Pilpres 2024. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, khususnya terkait dengan usia itu ada di pasal 169 huruf Q ayat 1. Siapa yang berhak untuk mengatur ini? Yang berhak mengatur ini adalah DPR RI sebagai pembuat dan juga yang bisa mengubah undang-undang ini sebagai salah satu produk open legal policy. Ini ada di kekuasaan legislatif. Kemudian pemirsa, pada saat akan melakukan pelaksanaannya ada peraturan lagi yang mengatur tentang hal ini, yakni di PKPU nomor 19 tahun 2023. Ini merupakan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan yang membuat ini adalah KPU Republik Indonesia. Kemudian kalau kita lihat, ini saat ini belum direvisi. Kalau saya kutip apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Hashim Asyari, Gibran tetap bisa melakukan pencalonan cawapresnya walaupun PKPU belum direvisi. Jadi sebenarnya semua payung hukum ini haruslah disiapkan sesuai dengan landasan hukumnya supaya semua yang mencalonkan diri menjadi presiden, calon presiden dan calon wakil presiden ini bisa maju sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, itu dia yang menjadi landasannya mengapa banyak yang mengatakan belum aman. Tapi ternyata pemirsa, beberapa hari terakhir kita lihat beberapa hakim MK ini kemudian dilaporkan ke MK terkait dengan putusan nomor 90 tadi seputar batas usia capres-cawapres. Kalau kita lihat lagi, ada undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Pasal 17 ayat 5 UU nomor 48 tahun 2009. Isinya begini, hakim atau panitera wajib mengundurkan diri ketika punya kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Nah, ini yang menjadi alasan mengapa putusan MK saat ini benar-benar dinanti oleh publik. Tapi
Apakah nantinya akan ada pengaruhnya? Ketua MKMK Jimli Ashidik sempat mengatakan, ia hanya berwenang mengurus etik hakim saja. Jadi yang ditekankan di sini adalah MKMK akan mengurus soal etik hakim saja. Kemudian ada lagi keterangan yang disampaikannya, tapi mintanya juga mempengaruhi putusan karena ada ketentuan undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru saja tadi kita baca yang bisa mempengaruhi putusan. Nanti kita lihat saja dulu, kita periksa dulu argumennya. Ini disampaikan Jimli Ashidik, Ketua MKMK tanggal 28 Oktober 2023. Nah, pemirsa, pertanyaannya, apakah dengan putusan MKMK ini bisa mempengaruhi putusan MK sebelumnya atau apa dampaknya? Nanti kita akan tanyakan dalam dialog kita lebih lanjut lagi. Tapi pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi Metro Siang masih akan kembali untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.